huwa dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basari. Datangnya ajaran Allah, datangnya agama Allah itu li sa'adatil basari, untuk kebahagiaan manusia fi ma'asihim, baik di dunia wa ma'adihim ataupun di akhirat. Jadi fungsinya agama untuk membahagiakan umat manusia. Dengan adanya agama, manusia jadi damai hidupnya. Kenapa? Satu, tidak boleh mendolimi yang lain. Seseorang tidak boleh semena-mena memperlakukan orang lain. Itu agama mengajarkan. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala supaya sesama manusia memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan-kebaikan, bukan melakukan keburukan-keburukan. Nah, para nabi itu zawi fatonah, memiliki kecerdasan, bisidqi, dengan sifat sidiknya, jujurnya. Nabi itu kejujurannya sejak kecil sudah teruji. Sampai-sampai umur 25 tahun sangat teruji kejujurannya dan dikenal, ya, kalau bahasa Arab sekarang viral kemana-mana. Sewilayah bangsa Quraisy, mereka itu kenal sekali siapa Rasulullah. Makanya apapun yang disampaikan percaya awal mulanya. Tapi kemudian mereka tidak percaya, bukan meragukan kejujuran Nabi, bukan. Orang-orang kafir Quraisy menolak ajakan Rasul bukan meragukan kejujuran Nabi, tetapi ketidakpercayaan mereka karena perbedaan yang diajarkan oleh Nabi dengan kesukaan mereka. Nabi melarang perbudakan, mereka melegalkan perbudakan. Ajaran Nabi melarang perzinahan, mereka punya hobi perzinahan. Ajaran Nabi melarang perjudian, mereka gemar berjudi. Ajaran Nabi melarang menyembah patung berhala, yang mereka sembah patung dan berhala. Ajaran Nabi melarang minum-minum, mereka senangnya minum-minum. Jadi kontrak kepentingan, berbeda kesukaannya, sehingga bukan kejujuran Nabi mereka menolak itu, tetapi kesenangan mereka merasa terancam. Bayangin punya budak 10, suruh dimerdekain semua, sementara budak itu aset, kekayaan. Kalau kita mau punya angkot, budak itu. Jadi angkot kan buat cari duit, budak itu dipekerjakan. Nanti pulang duitnya dikasih, disetor ke majikannya. Udah tenaganya dipakai, duitnya diminta, makan seadanya, pakaian sekedarnya. Pokoknya udah nggak merdeka banget itu. Makanya ditolak sama Islam. Ditolak. Kenapa? Ini tidak manusiawi. Jadi kalau bicara kemanusiaan, Islam itu sejak awal datang ke muka bumi sudah mengajarkan kemanusiaan. Maka orang tidak perlu mengajarkan tentang kemanusiaan kepada orang-orang Islam. Sudah sangat manusiawi. Wat tablighi, dan Rasul itu atau para nabi atau para Rasul punya tugas apa? Tabligh, menyampaikan apa yang Allah sampaikan, disampaikan oleh para nabi dan para Rasul. Tidak mungkin para nabi dan para Rasul itu menyembunyikan apa yang mesti disampaikan. Semuanya diceritakan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan. Hukum-hukum Allah semuanya diceritakan. Yang enak ya diceritakan, yang gak enak juga diceritakan. Yang gak enak misalnya apa? Kalau nyolong kan dipotong tangannya, itu kan gak enak. Kalau zina misalnya dirajam, gak enak, tapi memang itu hukum.
harus ditegakkan, disampaikan. Tabligh itu sifat-sifat para nabi, sifat-sifat para rasul. Wal amanah, dan amanah artinya amanah bisa dipercaya. Tidak ada yang tidak disampaikan, semuanya disampaikan. Wajaizun, halaman 5. Wajaizun, dan jaiz fi haqqihim, pada haknya mereka para rasul. Artinya boleh-boleh saja seorang rasul itu min aradin, daripada hal-hal yang baru, sifat-sifat kemanusiaan. Misalnya apa? Sakit. Nabi boleh-boleh aja sakit. Masa Nabi nggak sakit? Kenapa? Karena Nabi manusia. Nabi beristri, ya boleh-boleh saja, karena Nabi punya hawa nafsu juga sama. Ya, Nabi makan, memang manusia makan. Nabi tidur juga manusia. Makanya boleh-boleh saja pada diri Nabi memiliki sifat seperti sifat manusia pada umumnya. Tapi di situ diterangkan bil ghairi naqsin, tanpa mengurangi derajat kemuliaan Nabi, tanpa mengurangi derajat kemuliaan Rasulnya. Enggak dibilang begini, masa Nabi sakit? Enggak begitu, ya. Enggak begitu. Nabi sakit biasa. Kenapa? Karena manusia. Rasulullah pernah sakit. Bahkan kalau kita cerita Nabi Ayub, sakitnya kan luar biasa, ya kan? Nabi Ayub sakitnya luar biasa, makanya malu gitu kan kalau orang sehat nggak ibadah. Nabi Ayub yang sakit aja ibadah. Ya cuma pilek-pilek dikit mah ya wajar lah. Bawa press-care, bawa PPO, bawa minyak angin, pergi ke masjid berjamaah gitu kan, wajar. Bahkan sekarang nih yang aman dari corona yang bawa minyak kayu putih katanya. PPO ya Bu, caplang ya Bu, Pak Bungson Krim. Dulu mah di radio ada iklannya itu. Jadi yang namanya Nabi Rasul amanah, tidak ada yang tidak disampaikan. Dan Nabi Rasul punya sifat-sifat manusiawi, makan, tidur, beristri, itu biasa karena memang manusia. Bi ghairi naqsin, tanpa mengurangi derajat kenabiannya. Jadi jangan dibilang begini, masa Nabi beristri, masa Nabi sakit, masa Nabi makan, gitu. Jadi semuanya sama sifat-sifat manusia. Hanya saja bedanya kalau Nabi dan Rasul memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terjaga, akhlaknya tuh terjaga. Ya, terjaga. Kalau kita tidak terjaga. Kasofifil marodi, seperti sakit-sakit yang ringan, kayak Nabi itu pernah meriang menjelang wafat beliau kan meriang juga tuh, demam. Kalau sekarang penyakitnya berat-berat, ya stroke kan berat juga. Lomor-lomor stroke satu kijang aja berat itu. Ismatuhum, terjaganya mereka para rasul, kasairil malaika, seperti terjaganya malaikat. Ya. Malaikat tidak berbuat durhaka, Nabi pun terlindungi. Ya. Nggak pernah kelihatan ada Nabi lagi mabuk-mabuk. Itu kan. Kenapa? Ismatuhum, terjaganya, terpeliharanya mereka, terlindunginya mereka para nabi,
kasairil malaika, seperti terlindunginya mereka para malaikat. Wajibatun, merupakan suatu kewajiban. Lah bagaimana mau jadi teladan, masa Nabi lagi nongkrong, lagi nyawer gitu. Makanya kalau jadi ustaz juga jangan juga nyawer. Kondangan mah kondangan aja, memang diundang ya. Ya tapi jangan naik panggung terus nyawer. Itu ntar aja kalau naksir sama biduannya mah ntar aja pulangnya. Tanya sama panitia itu, ngomong-ngomong biduannya orang mana gitu. Masa nanya nggak boleh? Ya boleh aja nanya, orang cuma nanya. Ya. Dijadiin istri itu biduan boleh nggak? Lah boleh, kata ibu-ibu tuh jawab. Boleh. Malah bisa jadi menyelamatkan. Supaya apa? Supaya besok nggak naik panggung lagi, kan gitu. Iya. Nggak taunya berduet nyanyi sama ustadznya. Ya. Nah kalau ustadz, kiai tidak ada jaminan tuh, tidak ada terjaga. Kitanya kudu menjaga. Ya. Wafadolu, dan nabi-nabi itu lebih mulia malaikat ketimbang malaikat. Ya. Jadi para nabi, para rasul derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Malaikat justru jadi pesuruh nabi, kan menyampaikan wahyu. Nanti juga di surga menjadi pelayan nabi. Satu lagi halaman 6. Wal mustahilu, dan sifat yang mustahil. Mustahil sering kita gunakan ya, bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu mah mustahil gitu. Artinya nggak mungkin. Wal mustahilu, dan sifat mustahil itu diddu, lawanannya kulli wajibin, setiap yang wajib. Ya. Kalau mustahil itu lawan daripada sifat wajib. Contoh begini, salah satu dari sifat wajib Allah apa? Wujud. Ya. Wujud artinya ada. Mustahil Allah kagak ada, begitu. Jadi lawanannya, kebalikannya. Allah sifat wujud mustahil, tidak ada. Allah bersifat al-ghaniyyu, kaya, mustahil enggak kaya, begitu. Allah bersifat wajib baqo, artinya kekal. Mustahil Allah fana. Ya, lawanannya tuh fana. Kekal selama-lamanya. Kalau fana sementara, kayak kita nih makhluk fana, kita nih fana sebentar. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada juga yang baru 2 tahun, ada juga yang baru brojol, meninggal, ada juga fana, ya. Makanya kita ini jangan merasa bakal selama-lamanya. Jangan merasa selama-lamanya. Bikin rumah keker banget, Masya Allah, gitu kan. Bikin rumah keker banget. Kira-kira awetan rumahnya apa awetan yang punya rumahnya? Lah itu baru pasang kusen sebelah meninggal udah yang punya rumah. Belum sempat ditempatin. Makanya harus bijaksana. Ada nggak kata-kata bijak sini? Bijak sini ada nggak bijak sini? Nggak ada, adanya bijaksana. Maksudnya apa bijaksana? Kebijakan kita untuk di sana. Di mana? Di surga. Kalau di dunia kita bikin rumah cakep, di surga rumah harus lebih cakep. Begitu. Kalau di dunia kita punya mobil bagus, di akhirat mobil kita harus lebih bagus. Karena sebagus-bagusnya mobil yang kita punya, kalau kita mati mah tetap naik ambulan. Ya kan? Tetap naik ambulan.
Springbacknya cakep banget, mahal. Lo giliran apa? Diangkut ambulan naiknya keranda. Nah, oleh karena itu bijaksana. Semuanya kita gunakan untuk pulang kita besok di akhirat. Supaya apa? Supaya di sana bahagia, bahkan lebih bahagia. Jangan kita pulang tempat tidur kagak punya, di sono maksudnya rumah kagak ada. Ya Allah, susah bener, gitu kan? Coba bayangin aja ibu-ibu suaminya beli rumah di BSD, beli rumah misalnya. Begitu mau pindahan, tempat tidur kagak ada, dapur kosong melompong, lampu belum pada nyala. Ibu mau nempatin, Bu? Oh, nggak mau tuh di BSD, Bu. Ya biarin juga tak, dan cari BSD juga kalau kagak ada isinya mau buat apaan? Ya kan? Nah, begitu juga kita kalau pindah ke kubur. Kita nggak pengen kubur kita gelap gulita, belum dipasangin listrik. Nah, cara masang listriknya gimana? Di dunia tekun baca Quran. Nawwiru kuburakum bitilawatil Quran. Fahfaz, ya, maka peliharalah, jagalah li khamsina, untuk yang sifat 50. 50 itu berarti yang wajib 20, yang mustahil 20. Jadi berapa? 20 sama 20 berapa? 90. 40 ya? 40. Kalau 50 sisanya berapa? Sisanya 10. Sifat wajib pada Rasul 4, ya. Sifat mustahil pada Rasul 4. Jadi 48. Nanti jaiz pada Allah, jaiz pada Rasul. Berapa? 50, ya. Bihukmin wajibin, dengan hukum yang wajib. Jadi jaga tuh, maksudnya hafalkan sifat yang 50 ini. Jangan sampai lupa nanti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.